Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan. Saya berasal dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training dan development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Manajemen sumber daya manusia seringkali juga disebut sebagai Human Resource Management atau HRM dan manajemen personalia. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Sebetulnya tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM sendiri bervariasi dan berbeda di setiap perusahaan. Namun secara umum, tujuan sumber daya manusia sendiri bisa untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan memastikan karyawan memiliki kinerja yang tinggi. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, merencanakan sistem kerja efektif di mana hal tersebut meliputi proses perekrutan, seleksi, karyawan, sistem pengajian dan pengembangan dan pelatihan karyawan. Kedua, pengembangan manajemen yang efektif dan menyadari bahwa semua elemen di perusahaan akan mendukung untuk pengembangan iklim kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Tiga, memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang di perusahaan dan sekaligus menentukan perusahaan. Keempat, memastikan karyawan dapat dinilai dan dihargai atas pencapaiannya. Yang kelima, menjaga kesehatan serta kesejahteraan untuk karyawan, baik fisik maupun mental. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk semua. Manfaat manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Pengelola sumber daya manusia perusahaan harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja, pengetahuan dan keterampilan, bakat yang akan dikembangkan, dan minat perusahaan karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan berdampak penurunan semangat karyawan. Yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang dalam arti jumlah maupun kualifikasi untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategi. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan, menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. 4. Penanganan informasi ketenagakerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang ditempuh, keterampilan khusus dari karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Yang kelima, sebelum eh, sebelum melakukan perencanaan maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya tidak ada perusahaan tanpa departemen sumber daya manusia. Departemen ini bertanggung jawab mengurus berbagai kebutuhan bisnis yang terkait dengan sumber daya manusia atau SDM, termasuk sumber daya manusia atau HRM, sehingga semua pekerjaan berlangsung tanpa ada halangan. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama ada staffing. Fungsi dari sumber daya manusia adalah mengisi atau mengelola keanggotaan. Ada 3 kegiatan utama dalam peran ini, yaitu proses perencanaan, penarikan, dan seleksi. Contohnya adalah kegiatan utama di Departemen HR. Yang kedua ada evaluasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi lain, yaitu evaluasi. Penilaian di sini mencakup pelaksanaan kursus, pelatihan, serta penilaian. Bagian SDM dituntut untuk bertanggung jawab atas pengadaan sumber daya manusia di perusahaan. Yang ketiga, pengganti dan kepuasan. Masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu pengganti atau kepuasan, atau kita bisa bilang sebutnya sebagai hadiah. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berkaitan dengan pengganti layanan yang diberikan oleh Departemen SDM yang juga terkait dengan kepuasan perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. 4. Pelatihan penasehat. Manajemen personalia juga bertindak sebagai pelatih dan konsultan. 5. Membangun relasi.
Fungsi selanjutnya adalah membangun relasi. Manajemen sumber daya manusia memegang peran yang penting dan memiliki tugas untuk membangun hubungan seperti bernegosiasi dengan serikat pekerja. Yang keenam, menciptakan kondisi aman yang sehat. Pengelola sumber daya manusia memiliki fungsi keenam, yaitu menciptakan kondisi yang aman dan sehat. Aman dan sehat artinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan berisiko seperti kecelakaan kerja. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu sosial objektif. Kegiatan yang dilakukan harus memberikan keuntungan bagi masyarakat, organisasi maupun perusahaan. Organisasi dalam lingkungan masyarakat dan dimaksudkan untuk memberikan suatu nilai yang baik bagi masyarakat atau meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, organizational objektif. Kegiatan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsional objektif. Sasaran ini mengusahakan adanya kesesuaian antara kegiatan kemampuan Departemen Sumber Daya Manusia dan kegiatan bisnis perubahan-perubahannya. Yang keempat, personal objektif. Kegiatan yang dilakukan harus dapat membantu pegawai mencapai tujuan-tujuan pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memaparkan materi. Selamat malam.